Aura Lintang, Mbak Aura tadi. Hadir, Bu. Di exercise 8 kita diminta untuk mengerjakan apa? Apa yang harus dibuat di exercise 8? Jurnal penyesuaian sama harga pokok penjualan, Bu. Jurnal penyesuaian sama Sama jurnal penutup. Jurnal penutup. harga pokok penjualan. Itu tadi nengok rumus ya, Bu? Disuruh bikin apa, Mbak? Sekali lagi. Closing entry sama Sama jurnal penyesuaian, Bu. Oke, jurnal penyesuaian. Bisa nggak saya bikin closing entries kalau nggak ada adjustment? Kalau nggak ada apa, Bu? Kalau bisa nggak saya bikin closing entries kalau nggak ada adjustment entries? Nggak ada jurnal penyesuaian. Nggak bisa, Bu. Kenapa? Karena kalau mau ngerjain closing entries itu ada hitungan jurnal penyesuaiannya dulu. Ada hitungan. Iya, ada apa? Diambil dari jurnal penyesuaiannya juga, Bu. Diambil dari jurnal penyesuaian. Oke, ada yang mungkin bisa melengkapi? Terima kasih Mbak Aura. Bisa nggak kira-kira saya bikin closing entries nggak pakai adjustment entries? Maksudnya saya nggak buat adjustment entries gitu. Afina, Afina Nur Aini. Afina hadir. Halo. Hadir, Bu. Oke. Gimana Mbak Afina? Bisa nggak kalau saya bikin closing entries tapi tidak menyusun adjustment entries? Adjusting entries. Logikanya kalau dilihat dari urutan, misalnya dari siklusnya gitu ya, yang kemarin teman-teman bilang, kira-kira bisa nggak? Enggak ya, Bu? Ya, kenapa? Karena harus hitung jurnal penyesuaiannya dulu ya, Bu. Kenapa jurnal penyesuaiannya dilakukan? Seberapa penting adjusting entries ini dilakukan? Boleh Kak nggak kalau saya nggak nyatet jurnal penyesuaian? Seberapa penting kita perlu melakukan jurnal penyesuaian? Atau ada mungkin yang mau membantu melengkapi jawabannya Mbak Aura sama Afina ya? Devlin, Doni Manik, hadir. Hadir, Bu. Oke. Mas Devlin bisa bantu melengkapi? Jawabannya sama juga, Bu. Harus buat jurnal penyesuaian dulu. Iya, kenapa? Kenapa harus buat jurnal penyesuaian dulu? Seberapa penting kita harus membuat jurnal penyesuaian? Karena kalau nggak ada jurnal penyesuaian, nggak ada jurnal penutup gitu, Bu. Karena kalau nggak ada jurnal penyesuaian, nggak ada jurnal penutup. Gitu.
Oke, terakhir ada yang mau bantu melengkapi lagi sebelum kita bahas bersama? Atau ada yang mau meresum jawabannya 3 teman-teman tadi? Oke, makasih Devlin. Ada? Oke. Jadi kalau pertanyaannya adalah bisa nggak saya bikin closing entry kalau nggak ada adjusting entry gitu ya. Kalau saya tanya dulu, urutannya itu yang dibuat mana dulu sih? Adjusting atau closing? Adjusting, Bu. Adjusting dulu, setelah adjusting apa? Bikin apa? Posting, Bu. Posting, terus apa lagi? Posting penyesuaian, terus setelah posting apa? Bikin apa? Trial balance kan? Ya, bikin neraca saldo setelah penyesuaian. Ya, karena kan saldonya sudah disesuaikan tuh. Gitu ya. Nah, kalau urutannya kan kita buat adjusting dulu gitu ya. Pertanyaannya, bisa nggak saya bikin closing entry tanpa adjusting? Kalau secara siklus ya atau urutan itu sebenarnya nggak bisa ya. Tapi kalau kita telisik ya, misalkan karena tadi harus ada adjusting entry dulu ya sebelum akun-akun tadi itu ditutup gitu ya untuk memastikan bahwa semua nominal yang ditampilkan itu di laporan keuangan itu adalah memang sesuai dengan fakta di lapangannya gitu ya. Tidak ada nilai-nilai yang tadi misalnya dinyatakan terlalu tinggi atau dinyatakan terlalu rendah karena belum ada penyesuaian gitu ya. Tapi ketika misalnya di dalam perusahaan itu tidak ada peristiwa yang harus disesuaikan gitu ya, tidak ada peristiwa yang harus dibuat adjustment-nya gitu ya, maka jurnal penyesuaiannya juga nggak ada gitu ya. Tapi sebenarnya kalau secara siklus tadi ya adjusting entry itu harus dilakukan dulu ya sebelum melakukan closing. Karena closing kan tadi sifatnya adalah menutup akun-akun yang sifatnya temporary ya sementara, sedangkan adjusting entry itu adalah untuk melakukan penyesuaian terhadap akun-akun tadi supaya nominal yang ditampilkan dalam laporan keuangan itu memang dinyatakan sesuai dengan keadaan sesungguhnya gitu ya teman-teman. Nah sekarang teman-teman disuruh membuat adjusting entries ya jurnal penyesuaian dari transaksi yang ada di sini. Ini transaksinya adalah perusahaan dagang gitu. Pasti kalau perusahaan dagang kaitannya adjusting entry-nya terkait penyesuaian untuk apa? Apa yang disesuaikan di perusahaan dagang itu biasanya? Transaksi yang berkaitan dengan apa? Laras, COGS dengan inventory ya. CLGS dengan inventory, oke. Berarti transaksi terkait dengan persediaan gitu ya. Oke. Nah, berarti di sini mana yang perlu kita sesuaikan? Dari apa namanya beberapa informasi yang ada di sini itu mana yang akan kita sesuaikan datanya. Yang ini ya, teman-teman. Ada data ending inventory di catatan pembukuannya gitu ya. Pada bulan Januari 2014 ini di catatan pembukuannya itu ending inventory-nya adalah sebesar 21.600 ya. Kemudian ternyata ya setelah dilakukan pengecekan gitu ya, diketahui bahwa ending inventory yang sebenarnya ya on hand-nya itu hanya tinggal 21.000. Kita nyatetnya 21.600 di pembukuan kita ya, tapi ternyata setelah dicek lagi ya, ternyata yang inventory on hand-nya itu hanya 21.000. Maka berapa yang harus kita sesuaikan? Yang harus kita adjust berapa nominalnya? 600, Bu. 600, oke. 600 ini berarti itu inventory ya. Berarti 600 ini menunjukkan apa?
Inventorinya, Bu. Inventory yang nambah atau inventory yang berkurang? Berkurang, Bu. Nah, oke, berarti bentar ya. Saya Oke, sudah tampak, sudah terlihat whiteboard-nya. Sudah, Bu. Oke, jadi tadi ada ending inventory-nya ya di pembukuannya kita itu ya, di catatannya itu tadi sebesar 21.600. Kemudian ending inventory on hand-nya gitu ya, setelah dilakukan pengecekan itu hanya ternyata tinggal 21.000. Oke, maka di sini ada selisih sebesar 600 yang harus kita lakukan adjustment. Nah, 600 ini berarti menunjukkan apa? Jadi ada yang mengatakan ini adalah inventory. Inventory yang seperti apa? Apakah inventorinya berkurang atau bertambah? Jadi dia mengatakan berkurang ya. Kenapa berkurang? Misalnya ini berarti inventorinya berkurang. Kalau berkurang berarti debit atau kredit? Kredit, Bu. Apa? Kredit, Bu. Kredit ya, oke. Nah, kalau inventory berada di posisi kredit itu berarti menunjukkan ada inventory yang keluar dari perusahaan. Berarti artinya apa? Inventorinya kemana itu? Inventorinya kan di kredit ya. Berarti inventorinya kan ada yang keluar dari perusahaan. Berarti inventorinya kemana? Apakah inventorinya rusak, hilang, atau seperti apa? Inventorinya jadinya dijual ya, Bu? Inventorinya terjual. Buktinya apa? Taunya kita inventorinya terjual gimana? Jawabannya betul ya, inventorinya terjual. Buktinya apa? Taunya kok bisa menunjukkan 600 itu inventory yang berkurang atau keluar dari perusahaan itu adalah terjual gitu ya. Itu dari mana kita taunya? Cashnya masuk yang 600, Bu. Cashnya Ya, masuk guys. 600. Cash atau apa? 600-nya masuk ke cash. COGS-nya, Bu. COGS. Oke, COGS-nya di debit, di kredit. Debit, Bu. COGS-nya berarti ini kalau di debit berarti dia bertambah berkurang. Bertambah, Bu. Berarti menunjukkan tadi ya. COGS-nya bertambah berarti menunjukkan inventory yang keluar dari perusahaan itu adalah 600 yang terjual gitu ya. Jadi kita melakukan penyesuaian ya atas selisih dari 21.600 dengan 21.000 ini ya sebagai inventory yang terjual gitu ya, karena ternyata 600 ini sudah terjual tapi belum kita catat gitu ya, maka inventorinya juga kita kurangkan sebesar 600. Jadi kita jurnalnya ini ya. Ini teman-teman buatnya. Iya, Bu. Itu ya, jadi logikanya seperti itu. Jadi kalau memang ada aktivitas-aktivitas di perusahaan yang perlu disesuaikan, maka wajib ya kita membuat adjustment. Kalau enggak, nanti berarti ada nominal pada akun-akun itu yang dinyatakan terlalu besar atau terlalu kecil gitu ya. Nah, ini sekarang logikanya kalau misalkan teman-teman itu kan ini yang di pembukuannya teman-teman kan segini ya. Teman-teman nyatetnya 21.600 gitu ya. Kalau tidak ada penyesuaian ya, tidak ada nominal ini ya di sini gitu ya, maka
Kira-kira berapa nominal COGS yang teman-teman laporkan di laporan keuangan? Besarannya berapa? Yang di income statement itu COGS-nya yang dilaporkan berapa? Nominalnya. Kan COGS maksudnya ke income statement tuh. Kan ke ini kan ke income statement ya. Inventory masuk ke mana? Akun ini ya, bukan. Inventory masuk ke laporan apa? Rahel. Rahel Simanjuntak hadir. Halo, Mbak Rahel. Nurul. Orangnya ada ya. Nurul hadir, Nurul. Hadir, Bu. Inventory masuk ke laporan apa, Mbak? Muncul di laporan keuangan yang mana? Ke kelompok aset ya, Bu. Kelompok aset, berarti itu laporan apa? Itu aset, income statement, neraca, laporan laba ditahan, laporan arus kas, untuk yang mana? Masuk ke mana? Tinggal pilih. Mana Mbak Nurul? Betul, jawabannya aset. Nah, aset itu munculnya di mana? Ada yang mau coba bantu Nurul? Laporan posisi keuangan ya, Bu? Laporan posisi keuangan. Oke, atau nama lainnya apa? Statement of financial position ya, Bu. Itu bahasa Inggrisnya ya. Oh, nama lainnya itu. Benar sih, Neraca, Bu. Neraca saldo. betul. Oh, nggak pakai saldo, neraca aja. Laporan posisi keuangan atau statement of financial position. Ini saya nggak tahu, kok kursor saya nggak kelihatan. Tahu neraca. Ini ya, jadi COGS akan masuk ke income statement, inventory akan masuk ke neraca. Oke, nah kembali ke pertanyaan saya tadi. Kalau tidak ada aktivitas adjustment tadi, ya maka nilai COGS yang akan dimunculkan di income statement besarannya berapa? Atau inventory yang akan dimunculkan di neraca itu besarannya berapa? Atika Amanda. Berapa, Mbak? Tadi pertanyaannya, Bu. Pertanyaannya, kalau tidak ada aktivitas adjustment ya sebesar 600 ini, ya maka besaran nilai COGS yang akan muncul ya di income statement atau besaran nilai inventory yang ada di neraca itu nilainya berapa?
Tetap sama ya, Bu? Berapa? 21.600. 21.600. Oke, betul ya. Jadi akan muncul ya COGS-nya di income statement itu sebesar 21.600. Inventorinya juga akan tercatat sebesar 21.600. Nah, ternyata setelah kita lakukan pengecekan kan ternyata tidak seperti itu gitu ya. Maka itu akan dinyatakan terlalu tinggi ya, inventorinya terlalu besar ya, COGS-nya juga terlalu besar gitu. Maka harus ada ya, karena ternyata di lapangannya ending inventorinya tuh hanya 21.000 saja ya, bukan 21.600, maka perlu ada adjustment ini ya. Jadi kalau aktivitas adjustmentnya itu memang ada ya, maka perlu dibuat adjusting entry gitu ya. Tapi kalau nggak ada ya nggak perlu nggak perlu dibuat-buat gitu ya, nggak perlu dikarang-karang gitu ya, sehingga memang nanti nominal yang muncul di laporan keuangan itu memang sesuai dengan kondisi di lapangannya. Oke, nah, kita coba kembali ke sini. Oke, jadi sekarang kita punya nominal yang baru di sini. Ya, berarti COGS-nya sekarang jadi berapa, teman-teman? 600, Bu. 600, Bu. COGS-nya 600. Oke, coba perhatikan lagi. COGS-nya sekarang berapa? Ratus kan ini penyesuaiannya ya, yang disesuaikan. Nah, saldonya COGS-nya sekarang berapa? $208 itu ya, Bu? 208. Baru 208 ditambah sama 600. Oke, betul ya. Jadi COGS yang sekarang adalah 208 ya, dari saldo yang ada di sini ditambah dengan penyesuaiannya tadi 600. Oke, gitu ya. Nah, kalau inventory-nya berarti gimana? Berarti ini berapa? 208, 600 ya. Oke, kalau inventory-nya berarti sekarang saldonya berapa? Ada nggak data inventory-nya? Ada nggak, teman-teman? Nggak ada ya, kebetulan. Berarti intinya yang inventory itu nanti saldonya adalah minus 600 ya. Nanti yang dimunculkan di neraca itu berarti berapa saldo terakhirnya gitu ya, kemudian kita minus dengan 600 tadi. Ya, sebenarnya ini akan terlihat kalau kita melakukan posting gitu ya. Jadi akan terlihat berapa saldo akhirnya itu berapa. Oke, nah sekarang kita fokus ke, kan ini berarti sudah ya, kita sudah membuat ini, kemudian kita membuat closing. Nah, sekarang berarti teman-teman harus bisa mengelompokkan ya, mana yang masuk ke expense, mana yang merupakan revenue gitu ya. Oke, yang kita tutup dulu berarti jurnal apa? Yang bukan jurnal, akun ya. Yang kita tutup dulu akun apa? Sales revenue ya, Bu? Pendapatan dulu ya, berarti ini. Pendapatannya ada satu aja atau lebih dari satu? Sorry. Satu aja ya pendapatan. Oke, sales revenue. Kita tutup. Revenue ditutupnya di debit, di kredit? Debit, Bu. Ya, karena saldo normalnya adalah kredit. Ya, berarti sales revenue. Kita tutup pada akun apa? Tutupnya pada akun apa? Beneta Asmarini hadir. Mbak Beneta Hadir, Bu.
Sales revenue ditutupnya pada akun apa? Pasangannya sales revenue di closing entries. Ini apa? Ditutupnya di akun apa? Sudah buat tugasnya, Mbak Beneta? Udah. Sudah. Oke. Terus jawabannya apa? Sales revenue pada apa? Di jawabannya Beneta di situ apa? Anda menjawab apa? Income summary. Income summary. Oke. Sales revenue ditutup pada akun income. Oke, besarannya berapa, Mbak? Nominalnya berapa? Rp378.000. Oke. Gini ya, yang lain sama. Sama, Bu. Kita tutup dulu akun pendapatannya. Ya, ini kebetulan pendapatannya cuma ada satu. Ya, kalau misalnya dia punya pendapatan yang lain, kita masukkan juga. Ya, misalnya dia punya rent revenue, gitu ya, itu kita masukkan juga di sini. Kita tutup juga ya pada akun income summary. Oke, berikutnya yang harus kita tutup akun apa? Ini berarti sudah ya. Supaya ini dihapus. Checklist saja. Ini sudah. Oke, apalagi yang harus kita hapus? Akun apa? Kelompok akun apa? Expense, Bu. Expense. Oke. Akun expense ditutupnya di debit, di kredit. Credit, Oke, berarti debitnya apa? income summary. Sorry. Ya, nah, ini nominalnya berarti kita akan sesuaikan dengan jumlah expense-nya ya. Oke, apa saja yang masuk ke dalam expense? COGS. COGS. Oke. Salary and wage expense. Salaries and wage expense. Oke, terus Sales returns and allowance. sales returns. Oke, terus Sales discount. diskon, terus Rent expense. Baru yang asuransi itu, Bu. insurance. Oke. Sama yang freak out. Sedikit semua ya kita masukkan. Ya. Oke, berarti nominalnya berapa? Hilang lagi ya kursornya. COGS, terus ada insurance, expense, ini saya nggak bisa kelihatan. Sales return, and allowance, sales discount. Jadi di expense-nya apa lagi tadi? Rent expense, Bu. Rent expense. Udah ini aja. Out. Masih ada lagi, Bu, freak out. Break out. Salaries and wage expense. Out. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salaries and wage expense. Ada lagi? Udah, Bu, 7. Oke. Laptop saya agak error. Oke, COGS-nya berapa sekarang jadinya? Tadi 208, 600 ya. Terus insurance-nya berapa? 12.000. 12.000, Bu. Sales return-nya
13.000. Terus Sales diskonnya 8.000. Rent expense 20.000. Workout-nya 7.000. Salaries and works-nya itu 59.000. oke, berarti total expense-nya berapa? 327.600. 327.600. Oke. Ini berarti sudah ya. Beban apa? Closing entries untuk akun expense-nya sudah semua ya. Oke. Nah, berikutnya berarti apa yang harus kita tutup? Saya buatnya di sini nggak apa-apa ya, biar kecil nanti tampil. Sini aja deh. Oke, berikutnya apa yang harus kita tutup? Akun apa, teman-teman? Income summary pada retained earning, Bu. Kita menutup akun income summary ya. Di sini tadi kita sudah menutup akun revenue, ya. Kemudian di sini menutup akun expense gitu ya. Kemudian berikutnya di sini kita menutup akun income summary pada retain earning. Oke, nah sekarang berarti berapa akun income summary yang harus kita tutup? Berapa besaran income summary yang harus kita tutup? 50.400, Bu. Dari mana? Dari yang income summary yang dari sales revenue yang 378.000 dikurangin dengan yang dari closing expense tadi 327.600, dapatnya 50.400. Oke, jadi ini ya, teman-teman untuk menutup income summary berarti teman-teman harus mengakumulasikan antara revenue dengan expense-nya. Berarti ini kondisinya laba atau rugi yang ditutup? Laba, Bu. Laba ya. Oke, nah posisinya income summary-nya ada di debit atau di kredit? Debit. Kalau kondisinya laba, ya maka income summary-nya ada di debit. Ditutupnya di debit maksud saya. Ada retain earning ya. Kalau rugi gimana Bu sebaliknya? Ya, berarti tadi berapa besarannya? Yang ditutup 50 400, Bu. 50.400 gini. Iya, Bu. Oke, gitu ya. Jadi kita menutup akun income summary sebesar 50.400, dia posisinya di debit ya karena di sini menunjukkan laba gitu ya. Oke. Sama semuanya seperti itu, teman-teman. Ada yang kesulitan atau ada yang punya kendala atau ada yang masih bingung untuk exercise 8. Ya, jadi ini kebetulan kita bikin closing entry-nya sampai di sini aja ya karena kita nggak tahu berapa nominal dividen ya yang harus kita tutup. Oke, ada pertanyaan dulu untuk exercise 8? Belum? Cukup, Bu. Tidak, Bu. Ya, nanti sambil jalan ya. Kalau misalkan apa namanya ada yang mau ditanyakan. Oke, berikutnya kita masuk ke exercise 9. Nah, exercise 9 ini teman-teman disuruh bikin apa? Alena, apa yang harus dilakukan di exercise 9? Kita disuruh ngapain? Alena hadir?
Rena, Dinda, Hendra, Putri. Nggak ada orangnya, tapi namanya ada ya. Oke. Ferdi, Efrinze. Hadir, Bu. Di exercise 9 kita disuruh bikin apa, Mas? Income statement, Bu. Bikin income statement, terus ngitung apa lagi? Kan itu ada Sama profitnya, Bu. gross profit. Bisa nggak kita ngitung gross profit rate kalau income statement-nya belum disusun? Bisa nggak? Apakah bisa kita menghitung gross profit rate, tapi kita belum bikin income statement? Bisakah, Mas Ferdi? Atau ada yang mau coba bantu Ferdi? Evita? Nggak ada ya. Sekilas tadi ada. Maria Natalia. Iya, Bu. Bisa nggak, Mbak, kita hitung gross profit rate kalau income statement-nya belum selesai? Atau pertanyaan pancingannya deh, gimana cara ngitung gross profit rate? Rumusnya apa? Mbak Maria sudah mengerjakan tugasnya? Halo, Maria. Gross profit itu harga pokok penjualan kan, Bu? Ya, harga pokok penjualan ditambah jurnal penyesuaian yang diperlukan. Harga pokok penjualan ditambah jurnal penyesuaian. Yang harga pokok penjualan yang mana, Mbak? Mbak Maria sudah mengerjakan belum tugasnya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, jawabannya? Jawabannya gitu juga. Coba sambil dilihat jawabannya. Cara ngitung gross profit rate itu gimana? Apa ada jurnal penyesuaian di sini? Yang gross profit bagi net sale ya, Bu? Gross profit dibagi Net sale. net sales. Cara dapat gross profit, caranya gimana? Ada nggak data gross profit di sini? Oke, jawabannya betul ya. Gross profit dibagi net sale. Itu untuk menghitung gross profit rate. Nah, di sini ada nggak data gross profitnya? Di soal. Ada nggak?
di soalnya ini, kan ini kelihatan nih di soalnya. Ada nggak? Ada, Bu. Ada. Mana? Berapa nominalnya gross profit di soal ini? Ada ya, kok di tempat saya nggak ada. Di tempat saya adanya COGS, adanya freight out, adanya insurance, adanya salaries, adanya rent expense, sales discount, return, sama revenue. Di soal saya gross profitnya nggak ada sih. Di tempatnya Maria ada ya informasi gross profitnya, datanya. Income statement-nya belum dikerjakan, Bu. Income statement-nya belum dikerjakan. Oke, berarti cara ngitung gross profit gimana, Mbak? Gimana kita bisa dapat data gross profit ini? Kan kalau menghitung gross profit rate, tadi katanya kan gross profit dibagi net sales. Oke, net sales-nya juga apakah ada di sini? Bagaimana cara menghitung net sales? Oke, sekarang kita coba breakdown satu-satu ya, supaya jelas. Jadi yang poin B dulu. Maksudnya tadi kata Mbak Maria adalah gross profit dibagi dengan apa tadi? Net sales. Gitu ya. Sekarang dari soalnya ini kita lihat ada nggak datanya gitu ya untuk menghitung ya ini dibagi ini tuh ada nggak? Kita lihat di sini kan nggak ada nih. Berarti gimana cara kita dapat ini? Berarti kan kita harus tahu ini rumusnya apa, ini rumusnya apa, gitu kan ya. Di jawabannya Maria gimana? Cara ngitung ini dan cara ngitung ini tuh seperti apa? Ada yang mau coba bantu Maria? Bu, izin bantu menjawab, Bu. Kalau yang net sales-nya itu dari ini Bu, dari sales revenue-nya, dari pendapatan dia dikurangin dengan sales return and allowances-nya sama sales discount. Jadi nanti dapat net sales-nya itu 360.400. Ini ya, jadi net sales ini ya. Iya, Bu. Itu ya, Maria. Terus kalau yang gross profit gimana? Cara dapatnya? Itu dari sales revenue. Tadi dari net sales-nya dikurangin dengan COGS-nya, Bu. Kurangin COGS, jadi dapat gross profit-nya 148.400. Ini ya. Jadi ini rumusnya. Ya, jadi teman-teman lihat gitu ya bagaimana cara penyusunan apa namanya income statement-nya seperti apa. Nanti teman-teman bisa mendapatkan gambaran bagaimana dapat data ini. Ya, untuk net sales berarti kan teman-teman harus cari dulu ya berapa nilai penjualan bersihnya. Gitu ya. Di situ ada nggak data returnnya? Ya, ada nggak perusahaan itu ngasih diskon penjualan? Gitu ya, maka itu harus kita perhitungkan juga gitu ya. Kemudian nanti mengurangi dari nilai sales revenue-nya gitu ya, kemudian dapat net sales-nya. Kemudian, nah sekarang untuk hitung gross profit-nya gimana? Berarti dari net sales ini, gitu ya, yang sudah kita cari tadi dikurangi dengan COGS, ketemunya gross profit. Ya, nanti untuk mencari gross profit rate, ya berarti gross profit dibagi dengan net sales-nya tadi. Ya, ini berarti kalau gross profit rate ini hasilnya apa? Bentuknya apa? Persentase, dolar, atau desimal?
bisa desimal, bisa Persen, Bu. persentase. Oke. Terus sekarang kita kembali lagi ke sini. Berarti ketemu gross profit rate-nya berapa? Hasilnya, teman-teman. Saya ngikut teman-teman aja ya. Berarti kan ini ya. Sales revenue dikurangi sales return, dikurangi sales discount. Ada lagi. Udah itu aja ya. Berapa? Hasil net sales-nya berapa? 360.400. 60.400. 364 ya, benar lah. Oke, terus gross profit-nya berarti cara nyarinya tadi net sales-nya 360.400 dikurangi sama COG. Berapa ketemunya? 212. 212.000. Berapa tuh? Gross profit-nya ketemu berapa? 148.400. Ini gross profit. Berarti nyari gross profit rate 148.400 dibagi 360.400 net sales. Ketemu berapa persen atau 0,0 berapa. Ya, tingkat laba kotor. Oke, berarti nanti di sini kalau teman-teman sudah bisa ngitung ini, teman-teman bisa gitu ya menyusun income statement. Ya, income statement kan intinya adalah bagaimana kita menampilkan ya tadi kita menyusun laporan laba rugi gitu ya. Jadi hanya ada akun revenue ya dan akun expense saja gitu ya. Tapi dalam menyusun ini berarti nanti kita harus untuk perusahaan dagang kita nggak bisa langsung kurangkan mengurangkan akun revenue langsung ke expense gitu ya. Tapi karena di sini merchandising berarti kan di situ ada konsep COGS gitu ya, ada konsep apa lagi gross profit gitu ya. Gitu ya, teman-teman. Berarti yang disusun dulu adalah apa nih? Net sales ya. Jadi apa dulu yang disusun? Kan kalau di service company kan kita bisa nih langsung nyusun ini revenue dikurangi dengan expense gitu kan. Revenue kurangi expense kan. Nah, ini kalau di service company gitu. Ya. Tapi kalau di manufacturing, di merchandising ya karena di sini ada aktivitas jual beli ya ngomongin inventory gitu ya. Maka di sini harus ada komponen COGS, ada komponen gross profit-nya, ya ada komponen sales return, ya ada komponen sales discount, gitu ya. Nah itu perlu kita masukkan di situ. Nggak bisa kita hanya langsung menghitung revenue-nya berapa, expense-nya berapa. Gitu ya. Oke. Apa dulu yang harus disusun? Oke, freight out ini nanti munculnya di mana? Freight out ini nanti masuk ke kelompok apa? Expense, Bu. Expense ya, operating expense ya. Tuh. Oke, jadi yang kita susun dulu adalah sales revenue-nya. Oke. Kemudian sales revenue dikurangi dengan apa? Sales returns and allowance. Sales return. Intinya kita mau ngitung penjualan bersihnya dulu ya, net sales-nya tadi. Terus apa lagi? Dikurangi dengan sales diskon juga, Bu. Diskon. Oke. Sudah? Dapat net sales. Oke, ketemu net sales. Oke, terus ini nominal. Ini saya jadiin satu di sini aja ya. Tapi teman nanti hitung, ngerti lah urutan ini ya. Oke,
Terus apa lagi? Setelah ketemu net sale, apa yang harus kita lakukan? Letakin COGS-nya, Oke, masukin COGS. COGS sebagai penambah, pengurang. pengurang. Pengurang untuk menghitung apa? Gross profit. Profit. Ya. Terus, sudah ketemu gross profit, apakah sudah selesai income statement-nya? Sorry, ini kayaknya. Sudah ketemu gross profit, apalagi yang harus dilakukan? Masukin operating expense. Oke, masukin operating expense-nya. Ya. Oke, apa aja? Salaries and wage expense, Salaries, wage, expense, terus rent expense, break out sama insurance expense. ya, jadi nanti ini kita masukkan sebagai pengurang gross profit-nya. Dan hasilnya apa berarti? Rp105.000 Bu, expense-nya semuanya. 105. 5.000. Ini sebagai apa? Total operation expense-nya, Bu. Oh, total Expense. expense-nya ini. Ya. Ya, berarti setelah dikurangi dengan expense-nya jadi berapa? Net income-nya jadi 43.400. 43.400. Oke. Income? Income atau loss? Income. Ya, oke. Kita sudah selesai menyusun income statement-nya. Itu ya, teman-teman. Jadi ini ada tahapan ya, kalau teman-teman menyusun income statement di merchandising company itu seperti ini. Jadi kita nggak bisa langsung ngurangin gitu ya, revenue-nya apa, expense-nya apa. Tapi ada tahapan, di situ ada komponen COGS, ya ada komponen gross profit gitu ya, karena di situ kita ada aktivitas jual beli inventory. Terus oke, 59 ada yang mau ditanyakan? Ada kesulitan? Ini sebenarnya rumusnya ada semua ya di PPT itu, di buku juga sudah ada. Jadi apa namanya? Silakan teman-teman nanti dilihat lagi ya di PDF-nya, di materinya gitu ya. Ini masuk ke bagian pembahasan yang mana, terus rumusnya itu seperti apa gitu ya. Karena ini sudah ada semua di buku. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk 59? Tidak, Bu. Teman-teman nggak usah sungkan ya kalau ada yang mau tanya, karena kan siapa tahu ada yang masih mau diulang gitu misalkan. Oke, sekarang di 5.15, nanti kalau ada yang mau tanya soal-soal sebelumnya nggak apa-apa. Di 5.15 itu kita disuruh ngitung apa? COGS-nya ya, Bu. COGS, oke. COGS pakai metode apa? Perpetual, periodik? Periodik. Periodik Bu. Berarti gimana nih kita ngitungnya? Apa dulu yang harus kita lihat di sini, datanya ada data apa sih? Oke, di sini ada inventory, ya ada apa namanya, data purchase, ya kemudian ada data apa lagi, sales revenue, kemudian ada data apa lagi, freight in, terus sales return and allowance, terus ada freight out, ada purchase return, sama ada ending inventory. Oke, apakah ini datanya dipakai semua? Kita butuh data ini semua atau ada data yang nggak dipakai kira-kira?
Oke, gimana? Apakah semua informasi yang ada di sini kita pakai atau ada yang tidak kita gunakan untuk ngitung COGS pakai periodik? Ada Bu yang nggak dipakai. Oke, sekarang kita rincikan dulu apa aja sih kebutuhan ya untuk menghitung COGS ya menggunakan periodic inventory. Oke, kita mulai dari beginning inventory dulu ya, persediaan awal. Terus apa lagi? Untuk hitung COGS ditambah dengan apa? Apalagi rumusnya untuk hitung COGS beginning inventory Purchases-nya ya, Bu. dengan aktivitas pembeliannya pada periode tersebut ya. Kemudian apalagi? Ini hasilnya apa berarti? Ini ya. Oke, terus apa lagi? Apakah sudah selesai untuk hitung COGS-nya atau ada data lain yang perlu kita masukkan? Ini rumus yang singkatnya dulu ya, nanti kita breakdown. Begini inventory, purchase, apa lagi? Halo. Setelah ini rumusnya apa lagi? Mbak Mila, tolong dibantu. Iya, Bu. Beginning inventory-nya itu kan ditambah dengan purchase, nanti dikurangin sama purchase returns and allowance, Bu. Oke, kita pakai rumus yang kecilnya dulu ya. Nanti kita breakdown jadi satu. Jadi bikin inventory, purchase, terus apa lagi setelah ini? COGS-nya, Bu. Kan COGS itu kan yang mau kita cari ya. Mm-mm. Ini kan belum selesai nih nyari COGS. Oh, ini enggak. Cost of goods sold purchase-nya, Bu. Cost of goods sold purchase-nya itu kalau sudah kita memasukkan tadi ya komponen yang ada di purchase ya. Kalau yang rumus ininya Mbak, rumus apa namanya singkatnya itu kan teman-teman setelah ini kan berarti teman-teman harus kurangkan dengan ini kan. Jadi hasilnya adalah baru COGS. Nah, baru nih kita breakdown gitu ya. Di sini jadi dari sini ya teman-teman breakdown lagi nih. Purchase. Purchase ini komponennya apa aja? Ada nggak komponen hitungan untuk purchase-nya? Ada purchase return sama apa lagi? Apa Mbak Mila? Itu aja sih, Bu, yang dikurangi. Nanti dapat net purchase-nya.
Jadi dan net purchase ini sebagai penambah atau pengurang untuk inventory. Sebagai kan yang less purchase itu kan pengurang kan, Bu. Nanti hasilnya kan dia ditambah dikurang tuh, baru nanti ditambah dengan frag in. Oke, jadi net purchase kemudian Ditambah ke frag in. outputnya ya, ada frag in-nya, kemudian ini sebagai hasilnya apa berarti? COGS purchase. Maksudnya cost of good purchase. Ini sudah dikurangi dengan ini ya. Mm-mm. Terus habis itu setelah itu apa lagi yang harus kita lakukan? Informasinya apa saja di sini? Setelah ini kan tadi ini ya, berarti kita sudah menghitung ini sudah, kemudian ending inventory-nya sudah ada. Nah, harusnya gini ya, tadi urutannya sih, karena ini tadi saya jadikan satu ya, kalau mau teman-teman ada data available for sale-nya, berarti tampilannya gini harusnya. Ini di sini, ya. Kemudian ini sebagai ini sebagai penambah atau pengurang cost of good purchase-nya. Mbak Mila. Penambah, Bu. Ya. Hasilnya? Hasilnya itu cost of good available for sale. Iya. Ini ya, jadi rumus singkatnya itu adalah ini, tapi setelah dijabarkan, karena ini kan bisa jadi tidak ada ya, bisa jadi retur pembelian itu tidak terjadi gitu ya, atau misalnya biaya ongkir itu nggak ada ya. Jadi kalau misalnya ini nggak ada, cukup teman-teman ngitungnya tuh seperti ini ya, rumus singkatnya. Tapi kalau misalkan apa namanya ada aktivitas returnya, kemudian ada freight in-nya gitu ya, ini teman-teman silahkan buat penjabarannya seperti ini. Bu, Ya. lalu itu dikurangin lagi kan sama ending inventory tanggal 31 Ya, Agustus. ini belum selesai. Ya, jadi kita baru sampai di sini. Oke, selanjutnya berarti kita punya data ini ya, masukkan ending inventory-nya. Ini kalau mau pakai LAN tapi internetnya enggak ini. Enggak. Aku pakai paket. Jadi seperti ini. Ya, kita kurangkan dengan ending inventory-nya. Ketemunya berarti apa hasil akhirnya? COGS. Itu ya teman-teman. Jadi rumus singkatnya itu ada yang di sisi sebelah kiri ya. Nanti kalau misalnya ada informasi-informasi lain terkait dengan purchase-nya ya, berarti informasi lain terkait dengan purchase itu kalau ada returnya, kalau ada biaya angkutnya gitu ya, itu teman-teman masukkan. Sehingga nanti bentuk tampilannya adalah seperti ini untuk menghitung
COGS-nya pakai periodik. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait dengan exercise berapa nih? Exercise 15. Berarti di sini ada beberapa informasi yang nggak dipakai ya, teman-teman. Apa aja yang nggak dipakai ini berarti? Sales revenue-nya, Bu. Sama Ini, terus ini ya. breakout. Breakout juga nggak dipakai. Saya tahu juga nggak dipakai. Ini dipakainya kalau mau ngitung apa? Ada sales revenue, ada sales return, ada freight out. Itu kita mau nyusun apa ini? Yang masih ingat tadi Income baru statement ya, Bu. income statement. Betul ya di sini tadi. Freight out, ya, ada sales revenue, ya ada sales return. Semuanya ada di sini. Itu kalau kita mau nyusun income statement. Oke. Ada yang mau bertanya untuk soal 5.15? Oke, belum? Oke, nanti boleh sambil nyusun ya. Oke, berikutnya soalnya adalah ini ya, ini juga ya. Problem 55A juga. Iya Bu, itu juga Bu. Ini juga ya. Iya Bu. Ini disuruh ngitung COGS sama gross profit under periodic. Sama ya, ini nanti caranya seperti yang tadi. Nanti kalau teman-teman ada yang misalnya masih salah hitungnya, coba bisa diulang lagi pakai apa namanya, cara yang sudah kita diskusikan di soal sebelumnya ya. Jadi di sini kita disuruh ngitung, oh bukan ya, disuruh ngitung apa, income statement ya, ada gross profitnya gitu ya. Oke, di sini ada data freight in, ada inventory, purchase discount ya, purchase return, sales revenue, sales return. Oke, di sini permintaannya disuruh bikin income statement. Berarti kalau kita mau bikin income statement, apa dulu yang harus kita lakukan dengan data seperti ini? Harus nyari apanya dulu? Untuk bisa bikin income statement dengan data ini, itu kita harus bisa mendapatkan informasi apa dulu? Hitung apanya dulu? Sales revenue-nya Bu, baru COGS. Kalau sales revenue kan sudah ada nih, sales return-nya juga sudah ada. Yang nggak ada apa yang perlu kita hitung dulu, Mbak Laras? Dari data ini. Kalau kayak sales revenue kan datanya sudah ada, tinggal pakai ya. Yang harus kita hitung dulu untuk kita pakai itu berarti kita harus nyari apa? COGS ya Bu. COGS-nya ya. Berarti kita harus dapat data COGS. Kayak apa saja data yang dipakai? Ini ya, ini, terus ini, ini enggak, ya enggak, freight in. Freight in dipakai enggak buat ngitung COGS? Pakai, Bu. Terus ending inventory-nya yang mana? Data ending inventory-nya untuk ngitung COGS, ini kan berarti data beginning inventory nih, yang 4.500. Yang ending inventory kita pakai yang mana? Di akhir untuk menghitung COGS. Itu ya, Bu, yang di nomor 1 itu 65.000. Ini ya, data inventory di akhir Desember 2014 ini berarti adalah data ending
Jadi ini juga dipakai untuk hitung COGS. Sedangkan untuk ngitung income statement nanti ditambah dengan data ini, dapat COGS. Tapi berarti nanti income statement-nya hanya sampai apa? Sampai gross profit aja ya teman-teman. Kenapa sampai gross profit? Kenapa nggak sampai net income? Alasannya apa? Kenapa income statement-nya hanya sampai gross profit aja kita bisa ngitungnya? Alasannya apa? Karena nggak ada expense ya, Bu. Nggak ada expense-nya. Betul ya. Jadi tidak ada operating expense-nya sehingga kita hanya bisa menghitung sampai ke gross profit aja, laba kotor. Ya, sales revenue dikurangi sales return dan allowance, ya ketemunya net sales dikurangi sama COGS, ketemunya gross profit. Gitu. Hasilnya ketemunya berapa? Sama dengan ini 295.300. Sama, Bu. Ya. Yang lain apakah ada kesulitan? Tolong kalau misalnya teman-teman memang ada kesulitan, tolong disampaikan gitu ya, jangan diem aja. Nanti saya nggak tahu teman-teman tuh diemnya itu emang udah paham atau masih bingung atau sama sekali nggak tahu gitu ya. Karena kan saya nggak bisa baca bahasa kalbu kalian gitu ya, jadi tolong disampaikan. Atau mungkin nanti ada yang tipe belajarnya itu harus diulang nanti di rumah, nggak apa-apa. Ya, sekarang masih dengerin dulu Bu, nanti saya ulang lagi di rumah, silahkan. Ya. Oke, lanjut. Ya, kita agak cepat dikit ya. Oke, berikutnya adalah di P57A ya. P57A ini disuruh menjurnal, memposting, menyiapkan trial balance, terus bikin partial income statement pakai periodik. Oke, berarti di sini teman-teman harus yang paling utama adalah teman-teman harus bisa menjurnal transaksi ini pakai periodik ya. Konsep utamanya di sini sebenarnya. Kayak periodik, karena yang lain posting ini teknis. Ya, trial balance ini teknis gitu ya. Menyiapkan income statement nanti berarti teman-teman sudah bisa kalau sudah posting gitu ya. Oke, ada kesulitan nggak menjurnal transaksi ini pakai periodik? Kan sebelum-sebelumnya teman-teman ngitung jurnalnya pakai perpetual kan. Nah, kalau pakai periodik berarti cara menjurnalnya teman-teman pakai ini. Ya, transaksi yang ada di sini nih. Ini untuk transaksi pembelian, berarti teman-teman pakai jurnalnya yang di sebelah sini. Yang untuk aktivitas pembelian, ada aktivitas biaya angkut ya. Terus ada retur pembelian ya, kemudian ketika bayar utang dengan diskon, itu teman-teman nyatetnya pakai yang sebelah sini. Ya, sedangkan untuk aktivitas penjualan ya, untuk menggunakan sistem periodik, teman-teman mencatatnya menggunakan yang ini. Oke, kalau untuk yang penjualan, kira-kira kita mencatat COGS atau enggak kalau pakai periodik? Indra Wahyudi, Indra, apakah hadir? Indra Wahyudi hadir. Nanti jangan sampai saya panggil waktu absen terus bilangnya di toilet gitu ya, semuanya di toilet semua. Indra Wahyudi hadir, namanya ada ya. Oke. Ronaldinho, Mas Ronald hadir. Halo. Ada orangnya, namanya ada ya.
kembali ke sini. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu untuk transaksi dari tanggal 4 sampai tanggal 30 yang kemungkinan perlu dibahas atau perlu apa namanya didiskusikan. Ya, catatannya pakai periodik. Ada kesulitan? Shakira O'Neal. Shakira O'Neal Sukma. Ya, Bu. Sudah mengerjakan belum, Mas? Udah. Sudah submit? Udah, Bu. Oke. Ada kendala? Ada kesulitan? Yang bentar. Gimana, Mas? Mas Shakira O'Neal. Gimana? Aman atau ada yang mau ditanyakan dulu? Terkait. Nggak ada, Bu. Bisa semua. Ada yang nggak bisa juga sih, Bu. Maksudnya. Enggak, maksud saya kalau memang ada yang mau ditanyakan, ada yang perlu didiskusikan, silahkan gitu. Maksudnya kan saya nggak tahu nih, karena ini kan banyak ya transaksinya. Kita bahas aja mana yang kira-kira teman-teman bingung sama kalimatnya, ini harusnya masuknya kemana, ya kemudian pencatatannya seperti apa, logikanya bagaimana. Tapi kalau teman-teman udah bisa semua ya nggak apa-apa. Kalau ini kan sebenarnya kan yang di nomor soal problem 7A ini kan teman-teman mulai ngitung dari awal ya, dari jurnal, ya posting sampai bikin income statement. Kalau yang lain-lain ini kan sifatnya teknis gitu ya. Kalau posting kan berarti tinggal mindahin gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang jurnal ini yang perlu pemahaman dan analisis gitu ya untuk bisa ini apakah masuk aktivitas pembelian, apakah aktivitas penjualan gitu ya, nominalnya berapa, potongannya berapa. Ada yang mau dibahas, saya kira? Yang pas di nomor 13 kayaknya sih, Bu. 13. 13. Ya. Yang mana? Saya nggak memaksa ya, kalau memang tidak ada kesulitan nggak apa-apa. Tapi kalau memang ada kesulitan tuh saya menawarkan apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang didiskusikan. Itu kalau nggak ada ya nggak usah. Ini saya nggak maksa gitu. Atau mungkin yang lain. Doni Bawono hadir. Telepon. Teman-teman lagi ngerjain PBL apa sih di kampus? Jadi katanya informasinya Laras, anak-anak sedang ngerjain PBL gitu di kampus. PBL apa, Laras? PBL pergudangan, Bu, tapi nanti, Bu, setelah sesi, Bu. Jadi sekarang semuanya fokus ke mata kuliah saya dulu ya, supaya at least dapat sesuatu lah gitu ya. Saya udah capek-capek dengerin saya, misalnya kalau pikirannya kemana-mana kan sayang. Oke. Yang lain ada yang mau tanya terkait dengan transaksi P57A? Ibu, boleh nggak, Bu, yang transaksi tanggal 14 itu, Bu? Tanggal 14 dibahas ya?
Oke, kesulitannya di mana? Itu Bu. Itu ininya Bu, apa namanya? Saya masih bingung nentuin kayak diskonnya itu loh Bu, term-termnya itu Bu. Lihat ini berarti transaksi 14 itu transaksi apa sih? Pembelian ya. Pembelian tennis shirt and short from Lindsay Sportswear. Terminnya kayak ini berarti baru transaksi pembelian pertama dengan si Lindsay ya. Ada nggak transaksi sebelumnya yang sama Lindsay? Hingis. Iya Bu, pertama. Pertama ya. Oke, berarti kalau pertama, berarti kita kan baru nyatet pembeliannya aja ya. Kalau transaksi pembelian, kan ini baru transaksi pembelian kan, dia belum ada pembayaran kan. Nah, kalau pembelian berarti kita lihatnya di mana? Kita lihat di sini. Oke, transaksi pembelian, ini untuk aktivitas transaksi pembelian pakai periodik. Berarti jurnalnya apa? Ini. Kita pakai ini. Purchase pada accounts payable. Ya. Kalau misalnya belinya kredit, ya kalau belinya cash berarti purchase pada apa? Purchase pada apa Laras? Account payable Bu. Kalau belinya tunai, Cash Bu, cash. purchase pada cash ya. Ini kalau seperti ini bentuknya itu kalau dia belinya cash. Tapi karena di sini keterangannya purchase of merchandise on credit sudah pasti di sininya adalah accounts payable. Nah, berarti kita lihat ke sini. Ya. Purchase tennis shirt and short ya from Lindsay dengan terminnya sekian. Oke, tapi nggak ada nominalnya ya. Nominalnya itu Bu, yang CHF 700 itu Bu. Oh, ini mata uangnya ya. Iya Bu. Oke. Saya pikir ini kode itemnya. Oke, jadi berarti kan kalau di sini beli, ini sudah pasti kredit ya. Taunya kredit dari mana? Ini ada terminnya. Ya, termin itu menunjukkan bahwa transaksinya itu adalah bentuknya kredit. Ya, karena di sini purchase berarti ini aktivitas pembelian. Maka di sini jurnalnya apa? Ya, tadi ya karena pakai periodik berarti kita jurnalnya pakai ini. Ya, kalau pakai perpetual kita mencatatnya pakai ini. Ya, inventory pada account payable. Kalau pakai periodik, purchase pada account payable. Ya, sebesar berarti purchase pada account payable sebesar 700. Oke. Terus yang ini yang jadi kendala di mana? Berarti Bu, yang termin-termin itu nggak ngaruh ya Bu? Kan ini baru nyatet pembeliannya aja Mbak. Termin ini akan berpengaruh kalau kapan kira-kira? Logikanya kapan? Kapan kita perlu memperhatikan ada termin? Kan kita beli nih. Termin ini menunjukkan apa sih Mbak? 210, N60 ini menunjukkan apa? Ada informasi apa di sini? Dia bakalan diskon 2% jika melakukan pembayaran pada tanggal 10 dalam waktu 2 bulan. Bukan pada tanggal 10 ya. 10 hari sejak tanggal transaksi. Jadi bukan pada tanggal 10. Kalau transaksinya tanggal 14, ya, transaksinya kan tanggal 14, belinya itu kan nih, ya dia beli itu di tanggal 14. Ini kan 14 April. 14 April, ya. Terminnya 210 N60. Berarti dia akan dapat diskon 2% ya kalau dia bisa membayar hutang di 10 hari pertama sejak tanggal transaksinya. Berarti maksimal tanggal berapa dia bisa dapat kesempatan potongan diskon? Maksimal dia bayar tanggal 10 hari. Tanggal berapa? 23 Bu. 23 atau 24? Ya 24. 24 ya. Di 24 April gitu. Jadi bukan tanggal 10 ya, di 10 hari pertama. Itu kan ini tuh days gitu ya. Nah, kalau misalkan dia bayarnya tanggal 25, boleh nggak? Enggak Bu. Boleh tapi nggak dapat. Iya boleh tapi nggak dapat itu diskonnya. Boleh.
Boleh, karena batasnya adalah masih 60 hari ke depan. Batas due date bayar hutangnya itu adalah 60 hari ke depan, tapi dia bayarnya akan full ya sebesar 700 tadi. Kan dia tadi belinya 700 kan. Ya, jadi dia akan bayar full 700 kalau dia bayarnya di atas tanggal 24. Masih boleh sampai 60 hari ke depan dari tanggal 14 ini. Ya, tapi kalau dia mau dapat diskon potongan 2%, ya maka dia harus bayar di 10 hari pertama ya setelah tanggal transaksi maksimum adalah tanggal 24 April. Oke. Maka kalau dia bayar di tanggal 24, maka berapa hutang yang harus dia bayar? 98%-nya kali 700 kan? Benar nggak? Ya, karena sudah dapat potongan 2% diskon. Ya, berapa? 98% kali 700. Boleh bantu. 688 gini. 686, Bu. 686. Ini ya, jadi kalau dia dapat diskon, dia bayarnya sekian. Ya, kalau misalnya dia nggak dapat diskon, dia bayarnya full sekian. Gitu. Nah, sekarang tuh di tanggal 14 ini tuh kita nyatet apa sih? Kita baru nyatet pembeliannya aja gitu. Ya, kapan ini akan informasi ini akan dipakai kalau sudah ada transaksi pembayaran. Gitu ya, kita mau bayar hutang. Nah, sekarang kita kita baru mencatat transaksi pembeliannya aja. Berarti kalau nyatat pembelian kan berarti ada transaksi pembelian. Ya, belinya debit atau kredit? Oh, kredit. Ya udah kita catat purchase pada accounts payable. Oke. Kapan kita bayar? Ini ya, tanggal 17. Ini kan? Kita bayar di tanggal 17. Oke, paid freight on, tanggal 17 itu membayar freight on ya. Ini berarti bayar apa? Bayar ongkos. Ya, bayar ongkirnya ya, sebesar 30. Oke, berarti kalau mau bayar ongkir pakai periodik, berarti nyatetnya pakai yang mana? Kita lihat di sini. Nah, freight cost ini. Ya, berarti freight in pada cash. Ya, cash-nya keluar, ya, di kredit freight in-nya nambah sebesar 30. Itu ya. Kemudian berarti ini tadi tanggal 17 ya, berarti freight in sebesar berapa? 30 sama cash ya. Cash-nya berapa? 30 juga. Oke, kemudian di tanggal 21 ya, ini ya berkaitan dengan Lindsay ya, karena ini kita ngomongin Lindsay. Berarti kita bayar kapan untuk Lindsay? Paid Lindsay Sportswear in full pada tanggal 21. Oke, nah kira-kira ketika di sini ada transaksi pembayaran, ada uang yang keluar, maka kita bisa menggunakan data ini, data termin ini. Ini juga berlaku pada transaksi penjualan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman posisinya itu sedang mencatat penjualannya, ya udah catat aja transaksi penjualannya. Nanti baru saat ada customer yang bayar hutang, ya itu teman-teman perlu melihat ya dia bayarnya itu pada periode diskon atau enggak ya, maka informasi dari termin itu baru akan kepake. Ya, tapi kalau saat transaksi penjualan, teman-teman ya udah nyatat aja gitu. Di situ ada transaksi penjualan, sales gitu. Catat salesnya sales credit atau cash gitu. Ya, tapi kalau nanti pas customernya itu bayar, ya bayar tapi utangnya tadi gitu ya, maka teman-teman harus lihat apakah dia membayarnya pada tanggal ya tanggal yang bisa dapat diskon gitu ya, tanggal pada periode diskon gitu ya, atau di luar itu ya. Kalau dia masih membayar pada periode di mana dia bisa dapat diskon penjualan ya, maka dia bayarnya nggak full gitu ya. Kita harus memotong nominal piutangnya itu dengan diskon penjualan yang kita berikan ya. Dilihatnya dari mana? Dari termin.
Ya, tapi kalau misalnya dia melewati periode diskon tadi, ya, maka dia harus membayar full ya hutangnya ke kita. Itu kalau transaksi penjual. Transaksi pembelian juga seperti itu. Oke, berarti di tanggal 21 ya membayar hutangnya ya untuk transaksi dengan Lindsay Sportswear ini berarti kita gimana? Dapat diskon atau enggak? Kita kan mau bayar utang nih di tanggal 21. Dapat, Bu. Dapat diskon ya, karena tadi maksimum 24, berarti ini berapa hari? Dari tanggal 14 ke tanggal 21. Berapa hari? Semingguan ya, Bu. 7 ya. Ya. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 8 harian ya. Jadi masih bisa ya dapat diskon. Berarti dia bayarnya berapa? Ya ini tadi. 186. Cara mencatatnya gimana? Kita lihat. Berarti kan kita mau bayar hutang dengan diskon. Gitu ya, pakai periodik. Berarti ini. Bayar hutang dengan diskon pakai periodik. Ya. Hutangnya berapa? Cash yang keluar berapa? Selisihnya dicatat sebagai purchase diskon. Ya, hutangnya tadi berapa? 700. Kita bayarnya berapa? Udah nggak full 700 lagi. Karena kita dapat potongan diskon pembelian. Berapa? 686. Ini uang yang cash kita yang keluar, ya tapi hutang yang berkurang itu adalah 700. Accounts payable-nya berkurang sebesar 700, tapi cash-nya yang kita keluarkan itu adalah 686 di sini. Ya, maka selisihnya itu adalah dicatat sebagai purchase diskon. Gitu, Laras? Iya, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi kalau transaksinya masih bentuk pembelian, penjual, dia baru beli gitu ya, atau dia baru jual, ya udah catat aja itu sebagai transaksi pembelian, dicatat sebagai transaksi penjualan. Nanti ketika sudah ada aktivitas pembayaran hutang ya, pelunasan piutang ya, maka kita harus melihat apakah dia masuk kepada periode diskon gitu ya, di tanggal berapa dia membayar hutangnya. Maka informasi-informasi dalam termin itu baru akan terpakai. Nah, kalau seperti ini, kenapa di sini informasi terminnya ada di sini? Ya memang fungsinya menunjukkan satu, bahwa ini adalah transaksi pembeliannya itu kredit karena ada terminnya. Yang kedua, ini akan dijadikan dasar gitu ya saat kita melakukan pembayaran. Ya di tanggal 21 kan berarti kita harus lihat mana nih informasi terminnya. Oh ini ya ada di tanggal 14. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Maaf ya, ini kalau apa namanya tulisannya agak kacau balau karena kayaknya laptop saya agak error, jadi ini sendiri. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi selebihnya nanti teman-teman caranya sama ketika teman-teman kemarin bikin siklus gitu ya. Tapi sekarang yang penting justru teman-teman harus bisa menjurnal ini dulu ya, transaksi-transaksi ini pakai periodik. Nah, berarti
Oke, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sorry. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Atau cukup? Karena sudah jam 11, siapa tahu ada yang mau persiapan Bu. sholat Jumat. Cukup? Bu. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, boleh via grup aja kayak kemarin. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, nanti bisa pakai voice note juga. Gitu ya. Oke, sambil saya absen.